Lalu soal Alkitab, Pak, apa persoalannya? Suara? Alkitab. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Jalal? Ustadz Jalal itu cuma bertanya tentang kemurnian Alkitab. Apakah Mas Ragil yakin bahwa kitab suci sampean itu benar-benar asli? Gitu. Saya jawab tidak. Loh, kenapa tidak? Karena tahun 515 Masehi, Pontius Pilatus itu mengumpulkan 300 pastor dan pendeta untuk meneliti kitab yang paling benar, tidak ada keraguan, dan paling asli, yang mana tidak ada yang bisa menunjukkan itu. Sehingga pada waktu itu kitab itu tidak dipakai, ditutup. Begitu kaisarnya ganti, Herodes, maka kitab itu dibakar. Habis dibakar. Nah, oleh kaum Esena, sisa-sisa pembakaran itu dikelompokkan, dikumpulkan, disusun kembali. Ya sekarang inilah yang dipakai oleh kaum Nasrani pada umumnya. Nah, kalau saya mengatakan itu asli, berarti saya berdusta, berbohong terhadap sejarah. Karena itu diajarkan di dalam sekolah teologi, bahwa kitab yang pada waktu itu ada itu dibakar. Yang ada itu sisa-sisa. Oke, sampai di sini mungkin teman-teman sudah menangkap ya kenapa saya berani katakan bahwa mualaf ini benar-benar gila dan juga stres ya teman-teman. Karena dari narasi yang dia katakan tadi, dia bilang katanya Pontius Pilatus ya, itu di tahun 515 Masehi, itu mengumpulkan para pastor dan juga pendeta, ada sekitar 300 katanya, itu dikumpulkan untuk meneliti kitab yang paling benar katanya. Waduh, ini sejarah dari mana? Katanya diajarkan di sekolah teologianya katanya. Kacau, kacau ya. Karena faktanya gini teman-teman, Pontius Pilatus itu hidupnya itu gak sampai di tahun 515 Masehi. Dia itu cuma hidup di tahun 26 sampai 36 Masehi. Ya, bahkan dia sempat itu ketemu di eranya Yesus. Dan dia juga waktu itu posisinya sebagai gubernur di wilayah Yudea. Dan dia gak pernah berurusan dengan para pastor ataupun dengan para pendeta untuk meneliti kitab-kitab, karena tugasnya bukan itu. Dia tuh tugasnya gubernur pada waktu itu. Jadi lucu aja kenapa dia bisa menarasikan seperti itu. Dari mana dia dapat data ini gitu loh, kalau bukan dari hasil halusinasi dan kegilaannya dia gitu loh. Dan ngaku-ngaku pula lagi sebagai doktor teologi. Gawat kita ini, Pak. Terus juga dia bilang katanya kaisar yang memimpin pada waktu itu adalah Kaisar Herodes. Nah, ini juga kegilaan dia lagi nih. Karena pada waktu itu kaisar yang memimpin itu adalah Kaisar Tiberius ya, bukan Herodes. Herodes itu gubernur dia. Herodes Antipas itu pada waktu itu menjadi gubernur ya. Dan sejarah pengumpulan kitab-kitab yang dikatakan si mualaf ini itu tentu ngawur ya dan ngarang bebas. Jadi saya nggak ngerti kok bisa ada orang segila ini tapi ngaku DTH, ngaku doktor. Tapi dia nggak tahu gitu loh sejarah tentang kekristenan itu sendiri. Ya, sebenarnya ya teman-teman, orang-orang seperti ini itu gampang sekali kalau kita mau laporkan atas dasar penyebaran berita palsu atau hoax ya. Bahkan channel yang menyebarkan ini pun bisa kena sebenarnya. Sama seperti kayak kemarin kasusnya si Yusuf Manubulu ya. Kan dia juga sempat itu kena itu gara-gara menampilkan salah satu narasumber yang akhirnya katanya sih hoax ya ketika diselidikin ya. Ya tapi ya apa boleh buat lah ya teman-teman. Saya pikir cukuplah dengan cara kita bongkar aja ya kelakuan para mualaf-mualaf gila seperti ini ya. Dengan tujuan edukasi dan juga supaya umat yang terbelakang, yang bodoh, yang miskin literasi ya, yang percaya bahwa mualaf ini adalah orang cerdas, itu otaknya bisa disadarkan gitu loh. Supaya mereka ini jangan terus terbelakang gitu loh. Jangan cuma dengar perkataan-perkataan para mualaf ngawur, tapi malas mengoreksi, malas menyelidikinya gitu loh.
Ya akhirnya mereka dibodoh-bodohi kan. Jadi begitu teman-teman. Intinya mualaf ini itu adalah mualaf gila dan stres ya. Bahkan kalau kita lihat lagi narasi-narasi selanjutnya dia di dalam video ini, waduh itu kacau sekali teman-teman. Dan saya mau tampilkan kepada teman-teman ya, ini biodatanya Agustinus Sri Urip Ragil Wibowo ya secara lengkap di sini ya. Jadi di sini namanya Agustinus Sri Urip Ragil Wibowo Espak SMIS. Latar belakang pendidikannya tadi sudah kita bahas. Lalu latar pekerjaannya, lihat ini. Ini nggak masuk akal sama sekali. Guru agama Katolik, loh. Protestan kok bisa jadi guru agama Katolik? Lalu manajer restoran di Bandung, tahun 84-86. Penginjil Jatim, Bali, 88-90. Tahunnya ini deket-deket semua loh. Bahkan ketika dia kuliah juga itu tahunnya deket-deket semua. Ini dia bisa membelah diri seperti amuba, atau dia ini maha hadir di mana-mana, atau bagaimana kok bisa tahunnya dekat-dekat begini. Lalu penginjil Jateng dan daerah istimewa Yogyakarta tahun 89 dan sampai 93. Nah ini aja udah ngaco ini. Penginjil Jatim Bali tahun 1988 sampai 90. Tapi dia penginjil Jateng 89 sampai 93. Ini kayak mana ceritanya gitu loh. Dia membela diri atau bagaimana ini? Lalu di sini juga dikatakan dia gembala sidang GPII Jogja tahun 89-93. Ini juga tahunnya deket loh ini. Ini kayak mana ceritanya ini gitu loh. Dosen Sekolah Tinggi Misiologi Natirikasi NK Solo, tahunnya juga dekat. Dosen Sekolah Tinggi Teologi Berea Semarang. Ini nggak masuk akal sini. Dosen STIMIS Nusantara Jogja, Kepala SMA Persiapan BTA. Lalu Sekretaris Desa, waduh. Jadi jabatannya tuh rangkap mulai dari dosen, guru SMA, manajer restoran, sekretaris desa. Ini orang luar biasa ini. Dia ini maha hadir, bisa membela diri, bisa berubah-ubah wujud, atau bagaimana nih kok bisa merangkap semua jabatan. Ini latar belakang organisasinya, Ketua Karang Taruna, Ketua Ikatan Pemuda Kristen, Ketua Persatuan Pemuda Gereja Lokal, Ketua Perhimpunan Hamba Tuhan Desa Jogja, Ketua Wilayah Gereja Presbyterian Internasional, Sekretaris Badan Kerjasama Gereja, waduh kacau, Ketua Umum HKTI Sumatera Selatan. Gawat sih. Ini yang lebih bodoh lagi yang buat jurnal ini ya. Ini ada media Islam yang buat jurnal ini. Dengan tahun yang begini dekat aja, bahkan bertabrakan aja, ini sebenarnya udah mustahil loh. Kok bisa mereka ikutan gila gitu loh. Sama seperti si Agustinus Sri Urip gini ya. Ini media-media online milik Islam ini. Kenapa mereka kok gak ada sama sekali kritisnya gitu ketika menampilkan biodatanya Bapak ini. Gawat ya. Mungkin inilah salah satu yang mengakibatkan kenapa bangsa kita ini tertinggal ya teman-teman. Karena ya SDM-nya seperti ini, gampang dibodoh-bodohi oleh orang gila gitu. Kacau kita ini. Pantesan aja Yusuf Kala itu pernah ngomong itu. Kalau suatu negara dengan mayoritas Islam itu katanya susah maju teman-teman. Bahkan salah satu pejabat di Malaysia juga pernah itu kan mengatakan bahwa Ustadz itu justru banyak membuat bodoh umat katanya. Waduh. Kacau kita ini kalau orang-orang seperti ini dibiarkan tanpa dikoreksi ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja dulu yang bisa saya sampaikan di dalam video kali ini. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.